selamat datang kembali di studio bocor kami. Tempatmu mendapatkan bocoran film India sampai tuntas. Film India lagi nih. Judulnya adalah Hey Sinamika. Para pemerannya adalah ada Dulquer Salmaan sebagai Yaran, Aditi Rao sebagai Mona, dan Kajal Agarwal sebagai Mala Firzi. By the way, yang setia terus di channel ini, terima kasih ya. Kita aminin bareng-bareng yuk. Semoga semua yang lagi nonton channel ini rezekinya lancar, sehat terus dan terhindar dari yang toksik-toksik. Amin. Lanjut, kita langsung deh ya di film Hey Sinamika. Ini adalah Yaran dan juga Mona. Mereka itu bertemu dan jatuh cinta saat terjadi badai. Pertemuan yang unik bukan? Jadi mereka jatuh cinta, akhirnya mereka punya hubungan romantis, makin deket, menikah, dan hidup bersama dan berbahagia. What? Cepet banget? Tentu tidak. Tidak semudah itu kebahagiaan mereka bertahan, guys. Di film awal-awal nih pokoknya justru banyak adegan yang menceritakan tentang intrik dari Mona yang merasa pengen banget mengejar impian, pengen bebas dari suaminya gitu. Sering banget dia curhat ke teman-teman kantornya. Bahkan mereka semua tuh banyak yang membantu Mona untuk mencari strategi supaya bisa bebas dari Yaran. Ada aja caranya Mona, termasuk ini nih salah satunya. Mona ini sengaja telepon-teleponan mesra-mesraan sama teman kantornya di depan suaminya. Bukannya membuat Yaran itu cemburu, tapi Yaran malah langsung ngambil HP-nya Mona dan ngomong sama teman kantornya Mona itu. Dia bahkan ngasih tips 23 cara untuk bisa merayu perempuan. Nah, Mona ini pokoknya emang gak kuat sama suaminya karena sang suami ini semakin kesini semakin gak bisa terkontrol. Kalau ngomong tuh banyak banget, kebanyakan ngomong lah intinya. Ngomel lah, komentar ini itu, dan Mona gak suka gitu loh. Sampai akhirnya Mona punya kesempatan. Jadi dia tuh mau gak mau harus pergi keluar kota selama setahun karena ada proyek gitu loh. Wow, malam harinya ala-ala nih si Mona nih sedih gitu. Dia ngasih kabar habis itu pamit ke suaminya kalau dia tuh harus bertugas selama 1 tahun di luar kota. Mona bilang bakal kangen dan sedih. Padahal dalam hati dia tuh girang loh bebas dari suaminya. Monsieur. Happy-happy lah si Mona ini dalam perjalanan keluar kota. Pas sampai lokasi tempat tinggalnya dia di luar kota itu, lah kok ada sang suami tiba-tiba muncul ngasih surprise. Oh my god. Jadi kagetlah dia gitu loh. Mona nih, aduh, si Yaran ini kan mengira kalau Mona tuh seneng banget kalau suaminya muncul di situ. Padahal enggak ya kan. Seketika itu juga Mona langsung lemes. Saking keselnya Mona nih bahkan sempet loh ngelempar makanan ke mukanya suaminya. Tapi semua itu hanyalah hayalan Mona. Dia berharap bisa ngelakuin hal itu gitu loh sebenarnya. Kenyataannya Mona cuma bisa bersungut-sungut sambil makan makanan yang dimasak oleh sang suami. Suatu hari nih ya, Mona nih kan diundang ke sebuah pesta sama teman kantornya. Sengajalah dia gak mau ngajak suaminya gitu. Tapi singkat cerita, sang suami yang memang kekunci dari luar rumah ya kan, itu terpaksa harus muncul di pestanya temennya si Mona ini gitu loh. Ya udah, sampai sana si Yaran ini malah banyak komentar mengkritik makanan yang ada di pesta itu. Malah dia membuat keributan. Malulah si Mona, langsung ditarik diajak pulang. Sampai rumah mereka berdua berkelahi. Aduh ada-ada aja sih. Mona ini kayaknya emang pengen tenang aja. Nah guys, pas banget di depan tempat tinggalnya Mona tinggallah seorang psikolog bernama Malar Fizi. Kayak buka praktek itulah dia di sana gitu kan. Mona ini iseng nyamperin psikolog tersebut. Pas baru sampai di resepsionisnya, mbak-mbak resepsionis ini ngasih peringatan ke Mona untuk pergi. Karena katanya kalau sang dokter ini selalu berhasil memisahkan sepasang suami istri atau sepasang pacaran gitu. Pokoknya si psikolog ini selalu pintar memisahkan orang lah, intinya selalu bisa mencari keburukan sang laki-laki katanya gitu. Tapi justru hal itu kan yang membuat Mona happy untuk bisa ketemu sama sang psikolog. Nah ketemulah si Mona dan sang dokter gitu kan. Sang dokter ini awalnya bahkan gak mau membantu Mona sama sekali. Dia bahkan mengusir Mona loh. Pas tahu alasannya Mona gitu loh. Mona kan menceritakan tujuan kedatangannya. Bahkan dia tuh minta si dokter ini bisa jadi selingkuhan Yaran loh. Ada-ada aja sih Mona nih. Bahkan Mona ini sempat ngancem mau bunuh diri. Akhirnya si dokter mau deh ngebantuin. Malar Fizi malah kasih saran. Gimana caranya supaya sang suaminya Mona gak cuma jadi suami rumahan. Karena selama ini Yaran kan di rumah mulu gak kerja gitu kan. Cuma di rumah lah. Tapi si psikolog ini bilang dia pokoknya harus kerja. Disesuaikan dengan hobinya yang suka ngomong tanpa henti itu gitu kan. Tahu gak akhirnya jadi apa? Yaran ini jadi penyiar radio. இசையகம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். என் பேர் யாழன். Dan justru di awal pertama kali siaran ini jadi penyiar radio, di awal dia perform lah ya di radio, udah mulai ada aja pendengar yang suka
Baiklah, sembari dia kerja menjadi penyiar, si Mona ini masih terus mencoba menjalankan rencananya mempertemukan suaminya ke Malar Fizi. Supaya akhirnya mereka tuh bisa selingkuh gitu loh. Dan kalau udah selingkuh kan itu jadi alasannya Mona untuk bisa berpisah sama sang suami. Nah, pas akhirnya adalah ya momen mereka bisa bertemu nih. Si dokter emang pinter bikin Yaran kepincut. Maksudnya kepincut nih ya, pokoknya mereka tuh bisa langsung ngobrol, bisa langsung deket. Makin hari makin sering ketemu. Dan ya udahlah ya, mereka saling nyaman aja untuk berteman loh ya. Belum tahu nih kejadiannya bakal apa. Sementara Mona semakin hari melihat kedekatan mereka berdua tuh, dia mulai kesepian. Mona mulai kayak sedih gitu ngeliat suaminya deket sama sang psikolog. Nah kan... Sementara itu ya guys, siaran ini kan udah jadi penyiar radio ya, namanya udah semakin melesat aja. Jadi penyiar kondang, siaran dia tuh bener-bener memukau, pinter banget berkata-kata. Dasarnya emang udah jadi passion kali ya, suka banyak ngomong gitu kan. Sampai ada ya suatu momen, ada pendengar yang curhat tentang alasan dia tuh pengen bercerai dengan pasangannya. Di sini nih Yaren ngasih komen, keren banget. Intinya komennya dia tuh bilang kayak gini, semua pasangan tuh selalu punya cara dan banyak alasan yang kadang-kadang gak masuk akal untuk berpisah. Tapi untuk bersatu, semua pasangan cuma punya satu alasan, yaitu cinta. Semakin hari semakin meningkatlah rating dari radio ini, makin keren aja lah Yaran ini ya, makin sibuk lah dia. Dan Mona makin bingung dan sedih melihat perubahannya suaminya. Gimana ya Mbak Mona ini maunya? Bahkan ya guys, pas Yaran pengen jalan-jalan pun, yang kepikiran di Yaran ini adalah dia ngajakinnya Malar Fizi loh. Karena mereka berdua memang makin deket ya kan. Mona gimana? Ya sedih lah dia. Dan dia sibuk untuk inget-inget masa lalu mereka yang happy. Mulai pusing kan Mbak Mona ini. Dan sekarang ya, dia itu malah menghubungi teman kantornya yang bernama Ram. Yang pernah dibuat bercerai dengan istrinya oleh Malar Fizi. Mona minta Ram untuk bisa membuat kondisi supaya suaminya dia tuh bisa mewawancarai seorang wanita yang selalu berhasil menghancurkan pria. Oke, baiklah. Singkat cerita, Yaran dan temannya yang lagi siaran live nyamperin ke sebuah tempat untuk bisa ketemu langsung sama wanita tersebut ya kan. Langsung wawancara. Kagetlah si Yaran pas tahu kalau orang yang dibilang banyak menghancurkan kehidupan pria itu adalah Malar Fizi. Berhubung dia lagi live on air, Yaran berusaha profesional. Dia langsung tanya, kenapa sih kamu tuh suka menghancurkan banyak pria? Di sini nih guys terbongkar alasannya. Ternyata Malar Fizi ini bilang bahwa kebanyakan wanita lah yang hancur. Dia lebih sering hanya memberi pelajaran kepada laki-laki yang menghancurkan wanita. Dan Malar Fizi juga bercerita tentang masa lalu buruknya yang selalu bertemu dengan laki-laki yang gak benar. Yang dia itu mengalami pelecehan dari sahabatnya lah, dari dosennya lah. Sampai dia juga cerita kalau dia ditipu oleh orang yang dia cintai, suaminya sendiri. Yang diam-diam ternyata punya istri lain. Dan obrolan ini jelas dong didengerin sama banyak orang lewat radio ya kan. Bahkan Malar Fizi ini yang tahu bahwa Yaran ini kan orang baik dan gak bakal selingkuh gitu loh. Dia mencoba memberanikan diri untuk bilang jatuh cinta ke Yaran. Sementara Yaran langsung pergi. Sementara Mona nih lagi di mobil dengerin radio kan, panik aja lah dia, nangis lah dia ya kan. Langsung lah dia pulang ke rumah yang ada di Chennai, nyamperin Yaran. Dia sedih banget ngelihat suaminya yang lagi bingung. Di sini Mona akhirnya ngaku bahwa dialah yang membuat kondisi ini terjadi. Pasang suami tahu ngamuk besar. Segimanapun Mona nangis-nangis berusaha minta maaf. Bahkan dia berusaha meyakinkan bahwa dia tuh cinta banget sama Yaran, gak mau pisah. Tapi Yaran udah terlanjur sakit hati. Dia ngerasa dibodohi banget guys. 6 bulan kemudian, waduh udah 6 bulan kemudian aja nih. Yaran bertemu dengan Mona di pengadilan. Mak, mereka lagi antri mau cerai loh. Sebelum mereka berdua maju nih ya, Mona berusaha ngajakin ngomong berdua. Di sini nih guys, sepanjang Mona ngobrol ya, nangis ngaku-ngaku salah, bahkan dia teriak. Dan dia ngaku dia tuh butuh Yaran gitu. Sepanjang itu pula Yaran dengerin tapi sama sekali gak mau ngeliat wajahnya Mona. Aduh udah mati rasa kali ya. Bahkan ya, Mona juga bilang dia akan berubah untuk bisa membuat hubungan mereka bisa bersatu kembali. Mona nih betul-betul nangis gitu. Bener-bener jera, gak sanggup tanpa Yaran. Tahu gak guys, Yaran akhirnya ngomong. Akhirnya komentar nih dia. Dia bilang gini, kalau kamu gak perlu berubah, tetaplah menjadi dirimu. Aku pun juga akan tetap begini, kita gak akan berubah. Yaran langsung menggandeng tangannya Mona. Dan mereka bersatu kembali. Happy ending cuy.
Ih, seneng ya kalau filmnya endingnya itu happy gitu. Ya udahlah ya, yang udah punya pasangan kalau apa-apa tuh ngomong. Kalau nggak suka, ngomong. Kalau suka juga ngomong. Jangan dipendem, tahu-tahu minta pisah aja. Nah loh. Ya udah dah, sampai ketemu di studio bocor berikutnya. Dah.